Hukum sebab akibat. Inilah hukum yang nyata, setiap tindakan pasti membuahkan konsekuensi. Lepas dari penilaian benar atau salah, baik atau buruk, setiap orang akan memetik buah perbuatannya sendiri. Kenyataan inilah yang disebut hukum karma. Setiap orang bebas berbuat apapun, tapi tidak bisa lepas dari resiko atau konsekuensi perbuatan itu. Buah perbuatan itu bisa muncul cepat atau lambat, tergantung kompleksitas perbuatannya. Secara praktis, sebelum menghasilkan buah perbuatan atau karma, setiap perbuatan terlebih dahulu menjadi benih-benih karma yang melekat dalam jiwa seseorang. Secara energi, benih-benih ini mengisi ruang kosong di antara subpartikel di dalam diri manusia. Energi semacam ini yang kemudian menarik kejadian atau peristiwa yang sesuai. Ketika tarikan ini terrealisasi, terjadilah keadaan memetik buah perbuatan itu. Terkait dengan ini, leluhur Jawa menyampaikan petua agar selalu eling lan waspada, selalu sadar akan hukum sebab akibat dan waspada terhadap buah tindakan kita. Benih karma berupa realitas energi dalam diri manusia secara sederhana dikategorikan menjadi karma baik dan karma buruk. Benih karma baik akan menarik peristiwa atau keadaan yang membawa pada sukacita dan kesempurnaan hidup. Ini terjadi karena orang sebelumnya melakukan tindakan yang didasari kesadaran murni dan membawa harmoni. Sedangkan benih karma buruk yang akan menarik peristiwa atau keadaan yang membawa pada duka cita atau degradasi kualitas hidup. Ini akibat tindakan yang merusak harmoni yang tidak selaras dengan rasa sejatinya. Benih karma, buruk maupun baik, bisa saja gagal berubah. Benih karma buruk bisa sirna dan seseorang tidak jadi memetik buah perbuatan yang membuat duka cita jika melakukan tindakan penjernihan diri, dalam bahasa umum yaitu memohon ampun atau tobat. Sebaliknya, benih karma baik bisa gagal menjadi buah yang membawa keberuntungan dan sukacita, manakala seseorang justru menghapusnya dengan tindakan disharmonis. Kenyataan tentang sebab akibat ini perlu diselami mendalam, terutama pada beberapa kasus yang secara umum kita nyatakan sebagai musibah, kecelakaan, atau peristiwa buruk. Apakah ini pasti terjadi akibat perbuatan melanggar harmoni di masa lalu? Contoh, seseorang tertipu secara finansial. Apakah akibat tindakan di masa lalu yang juga pernah menipu atau merugikan orang secara finansial? Belum tentu. Peristiwa itu tidak mesti terjadi karena tindakan buruk pula, tetapi bisa karena kecerobohan. Orang yang tertipu umumnya lugu dan tidak waspada. Mereka tertipu bukan karena punya jiwa yang jahat atau telah melakukan tindakan disharmonis, tetapi semata-mata karena tidak waspada, termasuk menyangkal tuntunan dari rasa sejatinya yang telah mengingatkan kemungkinan tertipu. Dengan demikian juga dengan kasus kecelakaan jalan raya. Ini umumnya terjadi karena tidak hati-hati, bukan akibat perbuatan sebelumnya merugikan orang lain. Tetapi memang ada kasus-kasus orang tertipu akibat tindakan menipu orang di masa lalu, atau seseorang mengalami kecelakaan akibat telah merugikan orang lain dan merampas haknya hingga orang itu merasa sakit hati dan marah. Maka kita perlu mengerti setiap peristiwa secara jernih agar tidak terjebak pada penilaian yang keliru pada realita kenyataan hidup seseorang yang kita temui. Contoh kasus, seseorang yang penuh kesulitan dalam kehidupan masa kini. Ya, apakah ini pasti akibat kehidupan masa lalu yang penuh kejahatan? Belum tentu juga, karena kesulitan hidup itu bisa berakar pada masa kini, pada tatanan kesadaran kehidupan saat ini. Ketika pikiran dan perasaan seseorang ruwet, tentu saja kehidupan akan penuh kesulitan. Ketika keruwetan itu dibenahi, tentu saja kesulitan hidup akan beranjak sirna. Lebih dari itu,
ada kasus seseorang justru sedang diberi pelajaran hidup lewat berbagai kesulitan. Tidak mesti sebagai buah keruwetan jiwa kehidupan saat ini atau buah kejahatan di masa lalu, tetapi sebagai cara semesta menggembleng jiwanya. Jadi, kesulitan hidup itu bukan hukuman, melainkan pelajaran berharga untuk menjernihkan dan mematangkan jiwa. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati setiap tindakan, karena kita menyadari bahwa hukum ilahi semesta ini, hukum sebab akibat itu nyata, dan kita harus juga benar-benar jernih mentelaah setiap kasus kehidupan yang kita temuin ataupun yang kita alami.